Awakku loro kabeh. Ndasemu metiki piye? Udah, Cuk. Halo semua, gua Doni. Selamat datang di Nostalgia. Terima kasih buat kalian yang udah mau mampir ke channel ini. Mungkin ada beberapa dari kalian yang udah pernah nonton nih film The Exorcism of Emily Rose. Tapi kalian tahu nggak? Ternyata film tersebut itu diambil dari kisah nyata. Kisah tersebut diambil dari kehidupan remaja perempuan yang bernama Anneliese Michel. Benernya cerita ini lumayan terkenal dan menurut gua seram, aneh, membingungkan. Pokoknya campur aduk deh. Gua penasaran banget nih sama pendapat kalian nanti. Makanya gua harap kalian simak baik-baik video ini. Yuk langsung aja kita mulai ceritanya. Anneliese Michel lahir pada 21 September 1952 di sebuah kota kecil di Klingenberg, Bavaria, Jerman. Dia dibesarkan oleh kedua orang tuanya dan memiliki 3 saudari perempuan, yang mana keluarganya itu adalah penganut Katolik yang sangat kental. Meskipun begitu, Anneliese terkenal ramah dan sangat menyenangkan. Pada September 1968, pas banget di usia Anneliese yang ke-16, itu untuk pertama kalinya Anneliese mengalami hilang kesadaran. Di malam harinya, dia itu merasa seperti ada sesuatu yang menekan dadanya pada saat dia di tempat tidur. Nah, 11 bulan kemudian, tepatnya di bulan Agustus 1969, ia kembali merasakan hal yang sama. Akhirnya, ibunya pun membawa Anneliese ke dokter yang bernama Dr. Fout dan juga ahli saraf, yaitu Dr. Luthi. Di sana, Anneliese diperiksa dan juga di-scan otaknya. Tapi, para dokter itu tuh nggak menemukan adanya penyakit di tubuh Anneliese. Hipotesa mereka, mungkin Anneliese hanya mengalami suatu gejala kejang-kejang atau seizures. Pada 3 tahun selanjutnya, Anneliese itu masih juga mengalami 2 episode yang sama, kejang-kejang dan hilang kesadaran. Padahal, dia itu tuh udah diberi obat antikonvulsan dan anti-seizures. Tapi anehnya nih, setelah diperiksa kembali pun hasilnya tetap normal dan tidak ditemukan adanya penyakit serius di tubuh ataupun di otaknya. Pada musim semi 1973, barulah hal-hal aneh mulai terjadi. Anneliese mulai mendengar suara-suara aneh di kamarnya. Suara seperti mengetuk-ketuk. Bahkan adiknya pun itu juga ikut mendengar. Dan yang lebih parahnya, dia juga mendengar suara-suara yang mengutuknya untuk masuk ke neraka. Berdasarkan kesaksian dari ibunya, ia sempat melihat Anneliese menatap kosong patung dari Bunda Maria dan matanya berwarna hitam pekat. Lalu pada September 1973, Dr. Luthi datang untuk pemeriksaan reguler si Anneliese. Pada saat itu, baru deh dia mulai bercerita sama dokter kalau dia mulai melihat sosok wajah setan yang menyiksanya. Dan dia juga merasakan kalau setan itu yang berada di dalam tubuhnya. Dia juga bilang kalau sering mencium aroma-aroma seperti sesuatu yang terbakar. Selanjutnya, ibu dari Anneliese pun berkonsultasi dengan Dr. Luthi. Akhirnya, ahli saraf itu menyarankan untuk memanggil seorang ahli agama atau pendeta. Akhirnya keluarga Michel pun mencari seorang pendeta dan mereka menemukan seorang pendeta yang bernama Father Alt. Selanjutnya pada November 1973, Anneliese bertemu dengan seorang psikiatri. Ia juga didiagnosa adanya kemungkinan gejala epilepsi dan obat-obatannya pun diganti dengan dosis yang jauh lebih kuat. Lalu pada Juli 1975, perilaku-perilaku aneh Anneliese semakin bertambah parah.
Dia itu hampir nggak pernah tidur sama sekali. Dan yang lebih parahnya lagi nih, dia itu memakan laba-laba, lalat. Bahkan, dia menjilat air kencingnya sendiri di lantai. Dan juga mulai menghancurkan barang-barang yang berbau keagamaan. Berdasarkan kesaksian keluarganya, dia juga seperti memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia melempar adiknya seperti sebuah boneka dan juga menghancurkan sebuah apel hingga seperti meledak hanya dengan satu tangan aja tuh. Seorang pendeta bernama Father Roderick, yang mana dia adalah ahli pengusiran setan, melaporkan bahwa ia sangat yakin bahwa Anneliese kemasukan iblis. Lalu, pada 24 September 1975, pengusiran iblis pertama pun dilakukan. Father Renz mengizinkan untuk beberapa bagian dari ritual pengusiran untuk direkam. Dan totalnya ada 42 file hasil rekaman dari ritual pengusiran setan tersebut. Nah, sekarang gue bakal ngeplay rekaman suara dari ritual pengusiran iblis tersebut. Nah, sebelumnya gue warning dulu ya ke kalian ya, kalau suara rekaman ini akan sangat mengganggu. Jadi buat kalian yang nggak terbiasa dengar suara-suara aneh atau mengerikan, mendingan di skip aja deh. Ini dia rekamannya. Ich hab verrichtet, so dass ich in dem Wald drin bin. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. Ist so blöde Weib. Und jetzt kein Tod. Sie! In alle Ewigkeit! Sag mir den Namen. Wer ist der Judas? Und der Nero? Der Kain? Und der Hitler? Fünf's immer. Das ist der sechste. Oh, den haben wir gelogen. Den habt ihr dazu gelogen. Anneliese juga menyebutkan flashman di antara para iblis-iblis di dalam tubuhnya dan menjelaskan secara akurat tentang detail flashman yang sesungguhnya adalah seorang pendeta di tahun 1500-an yang dikeluarkan dari gereja karena perilakunya yang jahat. Nah, penjelasan Anneliese yang mendetail ini membuat Father Alt ketakutan karena tidak mungkin Anneliese itu tahu tentang flashman yang sesungguhnya. Nah, pada bulan Mei 1976, kembali menjadi semakin parah lagi nih si Anneliese. Ia mulai membentur-benturkan kepalanya ke tembok, menggigit tubuhnya dan juga orang lain. Hingga membuat keluarganya pun terpaksa harus mengikat Anneliese untuk menghindari ia menyakiti dirinya sendiri dan juga orang lain. Tapi yang paling berbahaya itu adalah Anneliese menolak untuk makan. Karena menurut dia, iblis dalam tubuhnya itu melarangnya untuk makan. Meskipun tidak pernah makan dan sangat kurus, ia memiliki tenaga yang sangat amat besar saat ia tidak terkendali. Di bulan Juni, wajah Anneliese semakin tenggelam. Ia juga menolak untuk kunjungan dokter. Padahal, ia sangat demam tinggi. Pada tanggal 30 Juni, Anneliese kembali diritualkan untuk pengusiran iblis dalam tubuhnya. Di situ ia hanya mengatakan, "Tolong ampuni saya." Dan keesokan paginya, keluarga Michelle menghampiri ke kamarnya dan menemukan Anneliese sudah meninggal dunia. Meskipun banyak mencari bantuan pengobatan di awalnya, pada akhirnya pun ia malah menolaknya. Yang mana ia dan keluarganya mengharapkan kesembuhan dari ritual pengusiran iblis tersebut. Anneliese dinyatakan meninggal karena kelaparan di umur 23 tahun setelah melalui 67 kali ritual pengusiran iblis di dalam tubuhnya. Setelah kematian Anneliese, kejadian ini diangkat ke pengadilan pada tahun 1978, di mana kedua orang tua Anneliese dan kedua pendeta, yaitu Father Alt dan Father Renz, dipenjara selama 6 bulan. Pendeta diberhentikan selama 3 tahun,
dan membayar seluruh biaya pengadilan. Hukuman itu dijatuhkan karena menurut pengadilan, Annelies tidak dapat mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Maka dari itu, dia harusnya dipaksa untuk menjalani pengobatan secara medis di bawah tanggung jawab kedua orang tuanya. Karena menurut Profesor Felicitas Goodman, Annelies itu sebenarnya memiliki gejala epilepsi yang mana nggak bisa disembuhkan oleh sebuah ritual aja. Sementara hasil otopsi dari jenazah Annelies tidak ditemukan indikasi penyakit apapun di otaknya, bahkan sampai ke level mikroskop. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Annelies itu benar-benar sakit atau kesurupan? Atau udah sakit terus kemasukan iblis pula? Tapi yang bikin aneh, kalau secara medis itu tuh sama sekali nggak ada indikasi penyakit apapun gitu loh. Tapi kalau misalkan dari segi mistis, itu dia tuh 67 kali loh dilakukan ritual pengusiran iblis, tapi nggak ada yang berhasil. Makanya anehnya tuh di situ menurut gue. Tulis di kolom komentar ya, pendapat kalian tuh gimana. Sampai ketemu di video kita selanjutnya, yang pastinya bakal lebih seru. Goodbye, the end. Meskipun tidak pernah makan dan terlihat sangat. Nah, setelah 11 bulan kemudian